Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim pengabdian masyarakat akan menyajikan hasil pengabdian kami yang berjudul Pemberdayaan UMKM Tas Batik dan UMKM Sabit Kelapa dalam menentukan biaya produksi. Saya Sigit Widadi sebagai Ketua Pelaksana Program dan Bapak Wisnu Kartika sebagai anggota serta Bapak Parwoto sebagai anggota kami yang kedua. Kami dari program studi teknik elektronik dan dari program studi akuntansi terapan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kami memiliki dua mitra dalam kegiatan ini, yaitu mitra pengabdian yang pertama adalah UMKM Tas Batik yang berada di Padukuhan Jedes, Kelurahan Taman Tirto, Kasihan, Bantul. Yang kedua, mitra kami adalah UMKM Sabit Kelapa, Padukuhan Mejing Lor, Ambar Ketawang, Gamping, Sleman. Mitra kami yang pertama yaitu tas batik, pemasarannya dilakukan melalui pengepul tas batik di Pasar Beringharjo. Dan mitra kami yang kedua, produknya merupakan pot sabut kelapa yang pemasarannya melalui toko tanaman hias di sekitar wilayah Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Dari kedua mitra ini kami memperoleh identifikasi masalah yang hampir sama, yaitu produk mereka terserap di pasar, tetapi mereka merasakan bahwa usaha mereka sulit untuk berkembang. Sehingga kami mencoba untuk menganalisa masalah yang ada di dalam usaha mereka melalui pelaksanaan pengabdian ini. Kami menawarkan dua solusi. Yang pertama adalah mencermati proses produksi dan menghitung kembali biaya produksi yang mereka lakukan. Yang kedua, kita bantu mereka dengan cara membuat visualisasi produk yang menarik untuk dimamerkan melalui media sosial sebagai cara pengembangan pasar selain melalui tengkulak dan melalui toko tanaman hias. Dalam melaksanakan kegiatan ini kami menggunakan metode sebagai berikut. Yang pertama adalah kami mengamati proses bisnis dari penyiapan bahan baku, proses pembuatan hingga produk akhir. Kemudian kami melakukan pelatihan kepada mitra, yaitu pelatihan menghitung biaya produksi, dilanjutkan dengan pelatihan untuk menentukan harga pokok penjualan, serta melakukan pendampingan pasca pelatihan. Dari kegiatan yang kami laksanakan, kami memperoleh hasil sebagai berikut. Pengamatan proses bisnis kami coba notasikan ke dalam bentuk diagram agar menghasilkan persepsi yang sama antara kami sebagai tim pengabdi dan pihak mitra. Dari pemodelan proses bisnis tersebut, kami coba melakukan segmentasi, di mana tiap-tiap segmen kami dasarkan kepada adanya komponen biaya produksi di sana. Dari segmentasi ini, maka kita peroleh beberapa komponen biaya produksi yang selanjutnya kita ambil salah satu contoh produk untuk kita analisa konversi dari komponen biaya produksi dalam tiap unitnya. Untuk contoh ini kita mengambil pot dengan dimensi tinggi 15 cm, diameter 10 cm, dan tebal pot 1 cm. Dari perhitungan tabel yang dilakukan bersama-sama dengan mitra pada sesi pelatihan, kita dapatkan bahwa satu pot ini membutuhkan biaya Rp8.605. Untuk mitra yang kedua, kita lakukan hal yang sama, yaitu kita ambil salah satu tas, kemudian kita lakukan konversi dari bahan baku dan komponen produksi yang lain, sehingga diperoleh hasil kebutuhan bahan dan komponen biaya produksi yang lain sebesar Rp40.320 untuk satu unit tas dengan model solder kontemporer. Pada pendampingan kita lakukan pelatihan dan konsultasi kepada mitra bagaimana cara melakukan visualisasi produk agar produk dapat tampil menarik dalam sesi foto, sehingga produk mereka bisa dipajang dan kemudian diambil gambar dalam berbagai sudut agar lebih menarik dibandingkan produk yang ditata dalam etalase atau tanpa ada tambahan aksesoris yang lain. Pada sesi pendampingan ini, kami juga mendapatkan respon dari mitra bahwa ada kesulitan yang muncul setelah pasca pelatihan karena ada temuan bagaimana ketika terjadi perbedaan harga bahan baku dari pemasok satu dengan pemasok yang lain ketika salah satu bahan baku mengalami kekurangan. Ini yang kedua, bagaimana cara menghitung untuk model yang lain ketika bahan baku yang digunakan berasal dari bahan baku yang semestinya digunakan untuk model yang lain. Misalnya ada model B, bagaimana ketika bahan baku dari model A kita substitusi untuk membuat model B. Dari dua kesulitan ini kami memberikan saran bahwa untuk
perbedaan harga bahan baku bisa dimasukkan ke dalam biaya lain-lain yang tidak terduga, karena perbedaan harga ini tidak selamanya terjadi, hanya pada saat tertentu saja dan masuk sebagai biaya cadangan dalam produksi. Kemudian yang kedua, karena untuk model tas yang digunakan dalam perhitungan adalah sampelnya saja, maka tentu ukuran bahan baku tidak akan mempengaruhi dari model yang lain. Artinya untuk model yang lain digunakan hitungan yang lain pula. Sebab dalam kasus UMKM tas badai ini, bahan baku diukur dalam satuan kilogram. Dari kegiatan kami lakukan, kesimpulan kami, mitra pertama dan mitra kedua merasakan bahwa ada biaya atau komponen biaya yang belum dimasukkan ke dalam biaya produksi. Untuk mitra kami yang pertama, yaitu yang mitra tas batik, mereka menyadari bahwa biaya desain sebenarnya perlu dimasukkan karena desain dilakukan oleh si pemilik dan membutuhkan waktu. Sementara pihak pemilik dalam mengerjakan desain tidak dihitung sebagai biaya tenaga kerja. Dan kemudian yang kedua adalah biaya produksi yang gagal. Produk yang gagal ketika bahan baku dapat digunakan kembali sebagian atau keseluruhan, maka waktu pengerjaan dihitung sebagai total dari pengerjaan semua produk. Tetapi apabila produk gagal tersebut bahan bakunya tidak dapat digunakan kembali, maka dihitung sebagai kerugian produksi atau boleh dimasukkan dalam biaya produksi dari semua produk yang biaya tersebut masuk dalam biaya produksi. Kami yang kedua menyadari bahwa memang perlu ada jenis aktivitas produksi yang kegiatan rumah tangga yang perlu dinilai dengan upah, karena kegiatan dalam produksi kadang-kadang dilakukan oleh anggota keluarga dan tidak dihitung sebagai tenaga kerja karena dianggap sebagai aktivitas rumah tangga biasa, seperti membersihkan tempat produksi, kemudian dan menyiapkan bahan-bahan produksi perlu diperhitungkan sebagai upah tenaga kerja. Sekian presentasi kami dan kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang kami sebutkan dalam presentasi ini atas kontribusi dan kerjasamanya sehingga pelaksanaan kegiatan ini dapat berhasil dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.